Ibu Mirna Suminar. Ibu saat ini mengajar di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, tinggal di Bandung. Walaupun mengajar di Sukabumi tapi tinggal di Bandung. Sangat penting. Pancasila itu sebenarnya sudah ada kan, waktu kita merdeka itu sudah sebelum merdeka, bahkan sebelum merdeka pun Pancasila itu sudah dirancang, kemudian dicetuskan oleh para tokoh-tokoh kenegaraan sejak sebelum kemerdekaan ya. Nah, setelah merdeka maka dijadikan sebagai dasar negara. Mengapa dijadikan dasar negara? Karena Indonesia itu kan heterogen dan ya ras itu suku bangsa, kemudian agamanya juga beragam. Nah, Pancasila ini adalah sesuatu yang mempersatukan keberagaman itu gitu. Karena kan sebenarnya dulu itu Pancasila yang pertama itu kan ada syariat Islamnya, ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam. Itu kan itu bagian syariat Islamnya dihilangkan. Karena apa? Karena ingin mengakomodir semua agama yang ada di Indonesia. Karena tadi kan agama di Indonesia itu beragam. Sehingga sangat perlu, dan itu tidak boleh sampai kita melupakan Pancasila. Kemudian yang butir kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini sudah pastilah itu harus kita pertahankan ya, karena kita harus memperlakukan manusia itu dengan sebaik-baiknya ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita adalah manusia yang beragama, kita yang tadi kan ketuhanan yang Maha Esa, kita percaya sama Tuhan, dan semua manusia itu kan yang menciptakan Tuhan. Maka kita pun harus memperlakukan sesama manusia itu dengan baik, menghargai hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Dengan Pancasila ini kita bisa membangun persatuan Indonesia. Jadi kalau tadi kebangkitan Indonesia itu udah dari dulu sebenarnya gitu kan. Indonesia bisa bangkit itu karena ada persatuan ini, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dibangun dengan makanya kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Nah, bisa bersatu karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga persatuan Indonesia ini betul-betul harus kita pertahankan sampai sekarang dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini ada gejala anak muda ini lebih senang menggunakan istilah-istilah asing kan. Nah, sebaiknya itu boleh-boleh saja gitu ya, tetapi kita sebaiknya lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk apa? Untuk persatuan Indonesia ini. Kita yang terdiri dari berbagai suku itu pasti bahasa daerahnya kan berbeda-beda. Dan dengan bahasa Indonesia, seluruh suku bangsa di Indonesia itu bisa bersatu, bisa berkomunikasi, bisa merencanakan hal yang besar untuk pembangunan Indonesia. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan Nah, ini kita itu harus membudayakan bermusyawarah. Karena kita kan demokrasi ya. Kalau demokrasi itu berarti kita harus bermusyawarah, bukan yang dipaksakan, tapi kita itu harus bermusyawarah. Bagaimana mufakatnya? Oleh karena itu kita ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada MPR juga. Nah, itu kan MPR aja itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu artinya kita itu kalau memutuskan sesuatu berdasarkan musyawarah, bukan hasil dari kayak dipaksakan ya, bahwa ini harus begini, tapi tanpa musyawarah. Nah, itu tidak boleh, karena kita itu punya Pancasila yang keempat di jenjang manapun, di tingkat RT, RW,
kemudian kecamatan, kelurahan, dan sampai yang tinggi tingkat negara. Itu harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, kalau kita sudah menjalankan yang 4 sila, insya Allah itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan terwujud. Jadi sebenarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau menurut saya ya, itu adalah puncaknya dari yang semua kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita kehidupan kita berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian permusyawaratan dalam perwakilan, kemudian ini akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau kita menjalankan 4 sila itu, insya Allah itu akan baik-baik saja gitu ya. Sangat penting tidak hanya untuk mahasiswa tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, itu sangat penting ya. Kenapa kok mahasiswa sekarang sepertinya tidak terlalu memperhatikan Pancasila? Karena tadi coba deh diingat, seberapa seringkah mahasiswa itu upacara? Karena pada saat upacara itu diingatkan, setidaknya pada diingatkan, kemudian kita laksanakan, ya kan? Jadi sekarang untuk diingatkan saja tidak pernah. Gimana mahasiswa atau rakyat Indonesia yang muda-muda itu bisa mengenal? Begitu. Sebaiknya kalau dulu waktu zaman saya jadi mahasiswa itu ada penataran P4. Jadi kita betul-betul mengenal Pancasila. Ya, dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Sekarang mahasiswa sekarang apa pernah dikenalkan dengan Pancasila, baik dalam upacara ataupun dalam kayak penataran khusus mengenal Pancasila, itu tidak ada kan. Nah, sebaiknya sekarang itu digalakkan kembali untuk mengenal Pancasila. Jangankan mahasiswa, ibu aja yang dulu pernah mengalami penataran kan sempat agak lupa isinya, karena apa, ibu sudah jarang upacara gitu kan, jarang diingatkan. Kalau misalnya sering-sering diingatkan, itu akan terus nempel dan kita akan diingatkan lagi untuk terus mengaplikasikan. Oh iya, itu kalau menurut ibu sangat erat ya, ilmu pengetahuan itu sebenarnya kan kita itu di dunia ini terakhir untuk menimba ilmu kan. Tadi ketuhanan yang Maha Esa. Gimana kita mau mengenal Tuhan kalau kita nggak punya ilmunya, ya kan? Nah, terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita mau memperlakukan manusia kalau kita tidak pernah mau menuntut ilmu? Bagaimana kita mengetahui bahwa manusia itu mempunyai hak-hak asasi? Itu tentu kita harus menimba ilmu. Lewat mana? Ilmu pengetahuan. Setiap manusia memerlukan udara yang bersih. Itu kan perlu ilmu pengetahuan ya, bagaimana menciptakan alam ini selalu bersih. Terus persatuan Indonesia, bagaimana kita mau bersatu kalau kita sendiri misalnya tidak mengenal daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Tentu kita harus belajar lewat apa? Lewat ilmu pengetahuan juga. Terus itu untuk mencapai mufakat, untuk memenuhi sila keempat. Bagaimana caranya kita untuk bisa bertutur dengan baik untuk mencapai mufakat? Kemudian juga memperlakukan orang agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sangat erat, sangat erat.